Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renita Agustin Suryaman dengan nomor pokok mahasiswa 2313040006 yang akan mempresentasikan materi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Lintas Budaya. Di sini saya mengangkat tema perspektif komunikasi bisnis dan lintas budaya pada Hallyu Band yang dilakukan oleh Cina terhadap industri hiburan Korea Selatan. Sebelum itu, marilah kita mengenal terlebih dahulu apa itu Hallyu. Hallyu adalah Chinese term untuk Korean wave atau istilah dalam bahasa Cina dalam menjelaskan gelombang kebudayaan Korea yang terdiri dari Korean pop atau K-pop, Korean drama, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan industri hiburan Korea Selatan. Sementara orang-orang yang menjadi penggemar di dalam Hallyu ini disebut dengan Hallyu fans. Permasalahannya, pada tahun 2016 terdapat gerakan anti-Hallyu movement yang ada di People's Republic of China atau PRC yang mencapai lebih dari 1,6 juta postingan di sosial media menyebar baik itu di platform seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook. Namun, meskipun ada gerakan anti-Hallyu movement di tahun 2016 ini, pada 2020, Hallyu Tracker mencatat bahwa Republik Rakyat Cina masih mencatatkan angka sekitar 99 dari 100 di Hallyu Engagement Index, yang berarti bahwa negara ini masih memiliki ketertarikan yang sangat kuat pada konten industri hiburan Korea Selatan. Sementara itu, perkembangan yang dicatatkan oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan pada tahun 2024 mencatatkan bahwa Hallyu fans di seluruh dunia sendiri mencapai lebih dari 225 juta orang. Hal yang sangat tinggi untuk menjadi atau dicatatkan sebagai pencapaian dari industri hiburan negara ini. Selanjutnya adalah pengenalan tentang THAAD in ROK atau Terminal High Altitude Area Defense yang dikembangkan di Korea Selatan. Jadi pada tahun 2016, Korea Selatan itu menyetujui kerjasama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD yang diletakkan di Songju. THAAD sendiri merupakan sistem pertahanan misil yang dikembangkan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1992. Nah, permasalahan yang terjadi adalah perjanjian pengembangan ini dipandang negatif oleh Republik Rakyat Cina yang menganggap bahwa Korea Selatan membiarkan ancaman masuk ke China secara tidak langsung. Mereka menganggap apa yang terjadi dalam perjanjian itu merupakan ancaman yang serius. Dan untuk merespon ini, Republik Rakyat Cina secara tidak langsung mengumumkan pelarangan penayangan industri Korea Selatan yang sebenarnya itu punya masa yang sangat besar di China. Meskipun mereka sendiri tidak mengakui adanya pelarangan itu. Ada konsekuensi yang dihadapi tentunya baik oleh Republik of Korea maupun People's Republic of China. Konsekuensi yang dihadapi oleh Republik of Korea sendiri yang pertama adalah pembatasan penayangan Korean music atau yang biasa kita sebut dengan K-pop dan pelarangan konser. Pada tahun 2016 sendiri, salah satu boy group yang cukup terkenal di Korea Selatan mengalami pembatalan panggung secara tiba-tiba setelah Cina secara tidak resmi membatasi konten Hallyu. Ini tidak terelakkan. Lalu berlanjut ke poin nomor 2, yaitu pelarangan Korean drama.
variety show, serta iklan-iklan yang menggunakan aktor Korea untuk ditayangkan di China. Hal ini sangat disayangkan karena sebelumnya masyarakat atau Hallyu fans yang berasal dari China sendiri itu punya gelombang ketertarikan yang besar pada Korean drama, terkhususnya pada drama Korea fenomenal berjudul Descendant of the Sun yang diperankan oleh Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Adanya pelarangan ini membuat masyarakat khususnya yang menjadi fans dari Hallyu sendiri menjadi kesulitan untuk mengakses Korean drama ini karena pemerintah memblokade akses dari platform yang digunakan untuk menonton secara resmi. Dan yang ketiga, memasuki supermarket Lotte Mart, supermarket terbesar di Korea Selatan yang menutup lebih dari 85 gerai mereka di Republik Rakyat Cina karena adanya pembatasan dari pemerintah China ini sendiri. Dan lalu berlanjut ke poin nomor 4, di mana Republik Rakyat Cina itu melarang memboikot atau memblokade impor kosmetik dan paket-paket wisata dari Korea Selatan untuk memasuki wilayahnya. Hal ini menyebabkan penurunan penjualan yang sangat tinggi, merosot tajam karena Korea Selatan sendiri banyak bergantung secara ekonomi ke China sebagai market terbesar mereka. Lalu selanjutnya, konsekuensi itu tak hanya dihadapi oleh Republik of Korea, tetapi juga oleh Republik Rakyat Cina, di mana juga terdapat 4 hal kunci yang terjadi di sana. Yang pertama, berdasarkan survei yang dilakukan oleh ASAN, Republik Rakyat Cina menjadi negara yang paling dibenci oleh masyarakat Korea Selatan pada periode 2016 hingga 2017 karena respons China terhadap pelarangan tadi yang dianggap tidak perlu atau berlebihan. Dan yang kedua adalah Republik Rakyat Cina itu kehilangan kepercayaan mereka sebagai negara yang mendukung perdagangan bebas atau free trade dengan adanya diskriminasi dan restriction ini. Lalu yang ketiga adalah Republik Rakyat Cina kehilangan Korea Selatan sebagai salah satu target investasi kunci mereka, di mana dengan sebelumnya banyak perkembangan dari industri hiburan Korea Selatan yang masuk ke Cina itu menyebabkan banyak dari perusahaan-perusahaan Cina yang berinvestasi di Korea Selatan. Dan dengan ada restriction yang dilakukan oleh pemerintah, mereka tentunya mengalami kerugian dari kesulitan proses-proses investasi yang dilakukan dengan negara bersangkutan. Lalu yang terakhir adalah Hallyu fans di Republik Rakyat Cina pada akhirnya mengakses konten hiburan Korea Selatan melalui platform-platform ilegal yang tentunya juga membahayakan eh, sistem keamanan China. Dan ada satu poin lagi yang tidak dimasukkan ke dalam presentasi ini adalah di mana Republik Rakyat Cina kehilangan pendapatan mereka dari sektor MICE karena fans-fans Hallyu yang terdapat di negara mereka itu lebih memilih ke luar negeri untuk mampu menonton konser-konser karena penutupan ini. Dan mereka kehilangan pendapatan dari restriction yang mereka lakukan itu sendiri. Selanjutnya adalah gambaran dari peringatan yang diberikan oleh Presiden Republik Rakyat Cina, Xi Jinping, terhadap Presiden Korea yang menjabat saat itu, yaitu Park Geun-hye. Xi Jinping di dalam konferensi G20 memperingatkan Park Geun-hye bahwa kesepakatan yang ditandatangani olehnya mengenai pengembangan THAAD di Korea Selatan itu bisa mengancam hubungan diplomatis dari China dan Republik Rakyat Korea.
Dan lalu selanjutnya pada pemerintahan presiden terpilih setelah Park Geun-hye, yaitu Moon Jae-in, terdapat berbagai upaya perbaikan atau upaya damai yang dilakukan dengan Republik Rakyat Cina. Salah satunya adalah kunjungan diplomatis Moon Jae-in yang menjelaskan bahwa Republik Korea itu membiarkan industrinya bergerak sendiri, sehingga Republik Rakyat Cina itu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan bahwa kesepakatan TAT yang ditandatangani oleh Korea Selatan akan berdampak buruk pada hubungan diplomatisnya dengan China dalam hal penyebaran kebudayaan. Lalu selanjutnya kita dapat mengambil contoh dari langkah-langkah yang dilakukan pihak swasta di Korea Selatan untuk mempertahankan pasar mereka. Yang pertama ada dari kita ambil contoh, industri terbesarnya ada pada agensi SM Entertainment yang memiliki banyak idol dari Cina. Di sini saya mengambil dua contoh, yaitu Lai dari EXO yang debut tahun 2012. Dalam pelarangan industri Hallyu Band itu, Lai mengalami kesulitan dalam aktivitas promosinya bersama EXO. Dan untuk mengatasinya, SM Entertainment itu lebih cenderung mengaktifkan Lei di China dibanding Korea Selatan untuk memastikan bahwa hubungan diplomatis antara SM Entertainment dengan fans-fans mereka yang terdapat di China itu berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada Ningning dari aespa. Sebenarnya aespa itu baru debut di tahun 2020, namun saya mengambil Ningning sebagai contoh juga karena Ningning juga masih menjadi salah satu tokoh yang berperan cukup krusial di dalam hubungan diplomatis ini. Lalu selanjutnya, dengan restriction yang diberikan oleh China, SM Entertainment selaku penggerak industri hiburan itu melakukan diversifikasi artis mereka. Tidak hanya berkebangsaan Korea Selatan, namun juga berkebangsaan lain, seperti contohnya Giselle yang juga debut di aespa, dia berkewarganegaraan Jepang, dan lalu SM juga melakukan pelebaran pasar yang menargetkan masyarakat Indonesia dengan mendebutkan Carmen yang berasal dari Bali. Nah, bagian terpenting dari presentasi ini adalah bagaimana kegagalan komunikasi bisnis ini dipandang di dalam intercultural business communication dari teori-teori Hofstede. Teori Hofstede sendiri itu mengemukakan bagaimana kultur nasional menginfluence atau memengaruhi nilai, kelakuan, gaya komunikasi, dinamika kekuasaan, dan ekspektasi di lingkungan kerja yang terjadi pada society atau masyarakat di dunia. Terdapat 6 dimensi yang dijelaskan oleh Hofstede. Yang pertama yaitu power distance atau jarak kekuasaan. Yang kedua adalah individual versus collectivism. Yang ketiga adalah maskulinitas versus feminitas. Yang keempat adalah uncertainty avoidance index. Yang kelima adalah long term versus short term orientation. Yang terakhir adalah indulgence versus restraint. Jadi 6 pandangan dari Hofstede ini akan kita bahas dalam kasus. Oke, yang pertama adalah perbandingan power distance atau jarak kekuasaan yang dimiliki oleh China dan Republik Korea, di mana China sendiri memiliki indeks yang tinggi, sedangkan Republik Korea itu sedang. Penjelasannya adalah Republik Rakyat Cina itu memiliki top-down control yang sangat tinggi, di mana Republik Korea itu tidak siap dengan tekanan yang dilakukan
diam-diam oleh Republik Rakyat Cina. Dalam hal ini kasusnya adalah Hallyu Ban. Lalu yang kedua adalah perbandingan individual versus collectivism, di mana China sendiri itu negara yang kolektivis atau membela utuh negaranya. Sementara Republik Korea itu punya kecenderungan individualis, meski ada juga di antara mereka yang memiliki sifat kolektivis. Di sini berarti bahwa Republik Rakyat Cina itu bersatu untuk membela kepentingan atau ketertarikan nasional mereka, sementara Korea Selatan itu lebih berfokus pada ekspansi dari industri hiburan mereka. Yang ketiga adalah maskulinitas versus feminitas, di mana Republik Rakyat Cina itu lebih maskulin. Nah, sebenarnya Republik Korea itu juga maskulin, tetapi di industri hiburannya, mereka itu cenderung berperilaku feminin. Penjelasannya adalah bahwa Republik Rakyat Cina itu percaya bahwa soft power Republik Korea itu merupakan ancaman yang serius di dalam dominasi kultur atau kebudayaan mereka. Selanjutnya adalah Uncertainty Avoidance Index, di mana Republik Rakyat Cina itu memiliki tensi yang sangat tinggi dan rigid, sementara Republik Korea itu tinggi namun lebih adaptif dalam penerapannya. Yang bisa dijelaskan dalam Republik Rakyat Cina itu meminta kontrol yang tinggi, sementara Republik Korea itu lebih bersandar pada improvisasi bisnis atau pasar mereka. Selanjutnya adalah long term versus short term. Republik Rakyat Cina itu sangat-sangat tinggi mengedepankan visibilitas atau kerjasama jangka panjang. Sementara Republik Korea itu punya predikat yang tinggi, namun tidak setinggi Republik Rakyat Cina. Hal ini bisa dijelaskan dengan Republik Korea itu ingin ekspansi secara cepat di dalam industri hiburan mereka, sementara Republik Rakyat Cina itu memprioritaskan rencana jangka panjang dan keseimbangan di antara semua hal yang berhubungan dengan bisnis itu. Yang terakhir adalah indulgence versus restraint, di mana Republik Rakyat Cina itu lebih restraint dan Republik Korea itu cenderung indulgence dan ekspresif dalam mengekspresikan kebudayaan mereka. Hal ini bisa dijelaskan dengan Hallyu atau Korean Wave itu dipandang sangat-sangat liberal, bahkan terlalu liberal untuk nilai sosialis dari Republik Rakyat Cina. Sebenarnya di Republik Korea juga ada yang berpendapat bahwa Hallyu itu juga terlalu liberal untuk negara mereka. Lalu selanjutnya adalah apa yang akan saya lakukan sebagai konsultan di bidang komunikasi bisnis lintas budaya atau multikultural dan sebagai penggerak di bidang pariwisata. Saya menyarankan tiga hal yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis multikultur di luar sana. Yang pertama adalah membangun tim budaya atau cultural liaison team yang dapat jelaskan bahwa di dalam mitra bisnis internasional, tim yang ditugaskan untuk meriset atau mencari tahu lebih dalam tentang kultur yang terjadi di negara tujuan bisnis itu diperlukan untuk menghindari salah pahaman seperti yang terjadi antara Republik Rakyat Cina dengan Republik Korea dalam penyebaran Hallyu. Lalu yang kedua adalah mengubah skema bisnis dari ekspansi bisnis menuju bisnis yang mampu beradaptasi, berinvestasi di dalam kultur lokal untuk menciptakan brand atau merek dan produk yang sesuai dengan standar lokal, sambil
mencanangkan atau mempertahankan identitas original. Terjadi akulturasi di dalam hal ini, bahwa pelaku bisnis tidak perlu menghilangkan identitas mereka secara keseluruhan dan masyarakat lokal yang menjadi target tujuan bisnis ini juga tidak akan kehilangan identitas mereka saat menikmati produk bisnisnya. Dan yang ketiga adalah menciptakan sistem diplomasi yang paralel, di mana dalam mengembangkan bisnis multikultural ini, kita memerlukan channel-channel diplomasi kultur atau kebudayaan yang tetap aktif meskipun di dalam event-event krusial bertensi tinggi seperti kondisi politik yang tidak menentu di suatu negara. Yang artinya bahwa channel-channel ini difungsikan untuk memastikan investor atau target bisnis tetap percaya bahwa industri mampu bergerak secara independen di luar dengan kerusuhan atau ketegangan tensi politik yang terjadi di negara tersebut. Lalu kita masuk ke bagian terakhir di konklusi atau kesimpulan bahwa di 2016 perjanjian yang ditandatangani atau dilakukan oleh Republik Korea dengan Amerika Serikat untuk mendeklarasikan perkembangan TAT yang diletakkan di Songju itu dianggap sebagai ancaman berat bagi keamanan Republik Rakyat Cina. Dan meskipun mereka tidak mengakui secara resmi, Republik Rakyat Cina itu terdapat bukti yang menjelaskan bahwa Republik Rakyat Cina itu secara informal memban atau melarang adanya penayangan dari konten Hallyu yang masuk ke negaranya. Melalui dimensi kultur atau budaya hosted, itu dapat ditemukan beberapa hal. Yang pertama adalah betapa Republik Rakyat Cina ini memiliki jarak kekuasaan dan tingkat kolektivitas yang tinggi, sangat tinggi. Sementara Republik Korea itu sendiri atau Korea Selatan memiliki jarak kekuasaan yang lebih rendah dan juga negaranya bersifat individualis dan berfokus pada improvisasi penyebaran pasar. Dan hal ini menyebabkan kurangnya strategi diplomasi yang menyebabkan kesalahpahaman. Industri hiburan Korea Selatan itu lebih berfokus pada ekspansi bisnis yang cepat dibanding dengan adaptasi budaya. Dan hal ini memperburuk tensi politik yang terjadi di antara dua negara, dalam hal ini Republic of Korea dan People's Republic of China. Dan hal ini menyebabkan konflik geopolitik yang menyebabkan Korea Selatan itu mengalami penurunan ekonomi yang tinggi. Dan kejadian ini sebenarnya dapat diatasi apabila kita memiliki tim riset budaya yang kuat, mengembangkan diplomasi yang paralel, dan mengubah strategi bisnis dari ekspansi budaya menuju adaptasi yang lembut di dalam memastikan mitra bisnis global berjalan dengan lancar. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.